Anda kembali di iNewsroom pemirsa, polisi akhirnya menangkap kelima pelaku dalam kasus pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten. Kelima pelaku terbagi dalam dua peran, yakni eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai. Lima terduga pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban yang ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten ditangkap polisi. Kelima pelaku, dua diantaranya laki-laki dan tiga perempuan, terbagi dalam dua peran, yakni sebagai eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai daerah Lebak. Terduga pelaku diduga sakit hati karena ibu korban menagih hutang kredit barang. Polisi juga telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini. Benar, kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Sebelumnya jenazah Akila Tunisa Priska Herlan, bocah perempuan 5 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir pantai Cihara, Lebak, Banten. Tubuh korban penuh luka lebam dengan wajah ditutupi lakban sehingga tidak dikenali warga. Diketahui korban merupakan anak yang dilaporkan hilang selama 2 hari. Korban diduga diculik di rumah saat ditinggal ibunya mengantar makan siang untuk ayahnya. Sebelum korban hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari terduga pelaku yang menerima kredit dari ibu korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahas kasus ini lebih dalam bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hasna, apa kabar? Selamat malam Mbak Valeri. Baik Mbak Hasna, dugaan sementara motif pembunuhan adalah karena hutang ibu dari korban. Apakah dorongan hutang memang bisa membuat orang tega membunuh seorang anak kecil? Ya, ini hanya masalah hutang sebetulnya ya, tetapi ternyata cara orang menyelesaikan permasalahannya itu tidak terduga dengan cara seperti ini. Tapi kalau saya melihat ini adalah kejahatan yang kalau boleh saya ngomong kasar, ini kejahatan yang bodoh gitu ya. Karena dia sebelumnya melakukan pengancaman gitu. Ketika dia melakukan pengancaman sebetulnya dia sedang meninggalkan identitas dirinya sendiri sehingga itu mudah untuk diketahui oleh kepolisian karena sudah ada buktinya gitu. Jadi ini dilakukan oleh orang yang sebetulnya tidak pintar untuk melakukan kejahatan. Nah, ketika sudah ditangkap ya itulah resikonya gitu karena dia ternyata tidak menimbang resiko. Bahwa sebetulnya setiap orang yang melakukan kejahatan itu ada 4 hal yang sudah mereka pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan dia melakukan kejahatan itu apa. Sudah jelas ini karena dia malu, karena dia marah, karena ditagih hutang dan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, dia menentukan targetnya siapa. Kenapa dia memilih anaknya? Karena dia tahu sumber daya atau kekuatan anak itu bisa dikendalikan gitu. Dan mungkin ini akan membuat orang tuanya itu menjadi sangat marah ketika kehilangan anaknya itu. Dan yang terakhir resiko. Nah, resiko keempatnya ini yang dipertimbangkan hanya satu, yaitu dua, yaitu pemilihan korban dan mengetahui bagaimana sumber daya. Ini adalah kejahatan yang sangat-sangat gampang ditebak. Oke, Mbak Hanifah, ini kan faktor pemilihan anak yang menjadi korban karena anak ini merupakan sumber daya dari ibunya. Lalu kenapa dibunuhnya secara keji begitu sampai dilakban dan juga banyak luka lebam? Oke, kalau pembunuhannya secara keji ini berarti ada sesuatu yang salah di dirinya. Mungkin dia ada sakit mental tertentu yang diidap oleh si pelaku ini. Baik pelaku utama maupun pelaku pembantu gitu kan ada 5 orang. Kenapa bisa melakukan ini gitu? Kalau saya pikir 5-5-nya juga nggak beres gitu ya. Karena ketika kita nih orang baik misalnya ya diajak untuk melakukan pembunuhan kita nggak akan mau. Bahkan kita menginjak kucing aja kita tuh sudah menyesal. Berarti kelima-limanya ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Karena melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan cara kekerasan dan terhadap anak. Artinya dia tidak punya empati sama sekali terhadap anak yang nggak berdaya. Ini kan kejahatan yang sangat-sangat kejam gitu. Anak dan dia nggak tahu apapun. Ini kemarahan yang destruktif sekali. Oke, untuk para pelaku yang kemudian tidak memiliki empati terhadap anak kecil, kemungkinan apa penyakit mental atau kelainan mental yang dimiliki mereka? Oke, sebetulnya ketika seseorang melakukan kejahatan tanpa empati tadi itu nggak punya empati itu ada 5 gradasi sebetulnya. Yang pertama, gradasi pertama itu pembunuhan karena membela diri.
mungkin kejam, tetapi tidak direncanakan sama sekali. Ini tidak bisa disebut dengan psikotik gitu ya. Yang kedua, bisa jadi pembunuhan ini karena dia melakukan karena impulsif, karena dia tidak bisa mengelola emosinya. Ini kekejiannya itu karena kemarahan dia tidak bisa dikendalikan, karena ada masalah pengendalian emosi. Baru yang gradasi ketiga ini menunjukkan kekejian. Biasanya dilakukan terhadap seseorang atau objek tertentu dengan rencana tertentu. Gitu. Nah, yang keempat ini yang paling parah, yaitu dilakukan terencana. Terencana itu artinya bisa dilakukan secara sendiri maupun melibatkan orang lain untuk melakukan hal ini. Ini sudah sangat-sangat kejam gitu ya. Tetapi yang terakhir, yang kelima ini bisa dilakukan secara berantai, dilakukan terhadap banyak orang. Dan ini biasanya random juga. Nah, bagaimana kita menentukan dia itu punya gejala psikotis atau tidak? Ini tentunya yang harus mengetahui atau menyatakan adalah profesional. Tetapi dengan perilaku yang seperti ini, sepertinya dia adalah punya gejala psikotis yang parah gitu ya. Karena membuat orang marah gitu. Semua orang marah karena dia yang dianiaya adalah anak-anak kecil yang tidak berdaya. Oke, Mbak Hanifah, tadi Anda sempat menyebut kalau melihat kasus ini adalah kejahatan yang bodoh karena setelah sebelumnya mengancam ibu korban, kemudian akhirnya betul-betul membunuh anak dari korban. Apakah kalau Anda melihat ini merupakan kejahatan yang impulsif atau sudah direncanakan dengan matang sebelumnya? Bisa jadi sebetulnya dia hanya melakukan pengancaman, Mbak, tetapi ketika dia sudah terjebak dalam penculikan itu, terus dia melihat anak ini rewel, kan kita melihat kan ada luka lebam di perutnya gitu ya, anak ini menangis atau rewel, dia bingung nih, anak ini diapakan gitu. Akhirnya si pelaku melakukan penghilangan nyawa anak ini, terbukti dengan dia menutup lakban. Kan tujuannya menutup lakban, ditutup ini semua lubang, artinya kan dia menghindari pembusukan yang sampai keluar kecium oleh masyarakat. Itu bisa jadi dia sebetulnya tidak benar-benar ingin melakukan gitu, walaupun sudah dalam perencanaan. Oke, menghindari pembusukan ini agar tidak diketahui warga atau ada unsur lain, misalnya tidak tega begitu, Mbak Hanifah? Kalau tidak tega tidak mungkin, karena dia sudah mengambil anak itu terus menganiaya, berarti kan ada psikotik tadi kan, dia sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Bisa jadi melindungi mereka sendiri untuk mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Karena dengan pembusukan itu tidak tercium oleh masyarakat, memungkinkan mereka memiliki waktu tertentu untuk menghindari penangkapan. Oke, Mbak Hanifah, Anda melihat kalau kejahatan keji seperti ini dan tidak memiliki empati terhadap anak kecil, jerat pidana yang pantas untuk para pelaku? Seberat-beratnya. Bahkan saya tuh kepengen menyampaikan ke pemerintah ya untuk melakukan survei terhadap masyarakat. Sebetulnya kejahatan paling parah itu apa? Yang tidak bisa diterima oleh masyarakat itu apa? Apakah korupsi? Apakah pembunuhan terhadap anak-anak atau perkosaan disertai dengan pembunuhan? Kalau menurut saya ini keji sekali karena yang melakukan 5 orang dewasa terhadap anak kecil umur 5 tahun. Mereka tidak punya hati, mereka tidak punya empati, mereka jiwanya kosong, mereka tidak bermoral. Saya harap mereka dihukum seberat-beratnya. Baik, kita sama-sama berharap semoga kasus ini bisa dituntaskan dan hukuman yang sepantas dan seadil-adilnya untuk para pelaku. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, telah bergabung dan membagikan perspektifnya di iNewsroom. Selamat malam.